Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita masih tetap ibadah online. Jangan sedih ya, walau ibadah online di rumah. Kita harus tetap semangat. Untuk memulai ibadah kita, semuanya duduk yang rapi, siapin Alkitab dan buku ND-nya. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar juga kami akan ibadah. Engkau berkatilah ibadah kami ini supaya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Aimolo Pungu Dua Manang Tolu. Semuanya nyanyi ya. Kita mau mulai ibadah kita, semuanya duduk yang rapi. Kita mau bernyanyi dan alani hagogo oki.
165 ayat 1. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Say pahehe ma rohaku, saya jari ma awon, jalatongos pangapulmu tubagasan rohakon. Bain sobu sadarion, uas ni todikon. Rap hitamandok. Asima roham, ale debata mida au pardosaon. Amin. Rap madok mahita patik pawaluhon. Unako manako. Dia do lapatan nii. Odo. Ikon dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng ni donga jolma. Manang mabahen bisuk-bisuk mangalasupon boniaga. Ikon si pagadaon ni rohatta do artani do ngajolma. Jala si ramotonoton. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Kita kembali mengangkat lagu pujian. Kita buka buku ende kita dari buku ende nomor 547. Tatopoti madosata tuadopan ni debata rap mahita madok. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Amin. Epistel manang ayat hafalan di bulan Mei, tersurat di Titus Bidutolu ayat 5. Dada alani ulauta hati goran, ubahen na di palua ibana hita, tungsian asini rohana do, marhite-hite padidion, pangulahion tubuh dohot marhite-hite tod di parbadia, na pa ibaruhoni. Martua mana tumangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan. Kita buka buku ende nomor 366. Sudah
saha tidakkon maha porsiaotai songon na hina tidakkon ni dongata saha porsiao di portibion rap madok mahita au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatot di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpazal do ibana di hau pinor silang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangolo diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolo dohot na mate au porsea ditod di parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Semuanya siapkan persembahan, kita mau mengumpulkan persembahan. Angkat persembahannya di tangan kanan. Kita ucapkan janji persembahan di dalam bahasa Indonesia. 1, 2, ya. Ku berikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Dalam bahasa Bataknya, Ku pelean-peleakon dan margabus audisi. sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 848. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berikan kami napas kehidupan sampai saat ini, mengajari kami untuk bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas hidup kami. Dan hari ini kami kembali datang untuk memuji muliakan nama Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus mengajar kami mengerti. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Jadi kalau Inang bicara tentang Matius, berarti itu adalah kitab Injil yang pertama. Iya kan? Injil yang pertama ditulis di Alkitab kita ini kan. Jadi ada 4 Injil, itu namanya apa, Dek? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau kita buka Alkitab kita, Injil yang pertama di buku kita itu adalah Matius. Iya, Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Karena kalian masih orang kecil, masih dari kelas 0 sampai kelas 3 kan yang di rumah. Inang baca untuk kita ya, lihat Alkitabmu ya. Matius 28 16 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai di situ. Jadi kalau kita baca Matius 28, itu adalah pasal terakhir di kitab Injil Matius. Dan kalau Matius 28 16 sampai 20 ini sering disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung, ini adalah perintah
kepada semua orang, pertama-tama kepada murid-muridnya dulu sebelum dia naik ke sorga. Yesus setelah bangkit, dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang lain, tetapi setelah itu 40 hari dia menampakkan diri, baru dia naik ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, jadi kita lihat di sini bahwa Yesus mengajak murid-muridnya, katakanlah menyuruh ya, memberi perintah kepada murid-muridnya supaya mereka pergi dan mengajar dan membaptis. Kita lihat dulu ayatnya ya, Dik. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Coba kalian perhatikan Alkitab kalian itu. Kalau ditulis di sana ke-11 murid itu, padahal kita baca di Matius pasal 10 ada 12 murid Tuhan Yesus. Tapi ada satu yang tidak ikut lagi di situ untuk bersama-sama dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Adik-adik pasti tahu namanya kan? Siapa namanya? Yudas Iskariot. Dia tidak ikut lagi ketika Yesus sudah bangkit karena dia sudah bunuh diri. Yang menjual Yesus dan yang mencium Yesus itulah yang akhirnya bunuh diri, menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jadi kalau ditulis di ayat 16, ke-11 murid itu berarti tidak ikut lagi di situ siapa namanya? Yudas Iskariot. Jadi kalian masih ingat gak murid-murid Yesus itu siapa aja? Di Matius 10 ditulis ada Simon yang disebut Petrus, ada Andreas, ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yohanes saudaranya, ada Filipus dan Bartolomeus, ada Thomas, ada Matius pemungut cukai, ada Yakobus dan Alfeus dan Tadeus, ada Simon orang Zelot. Tetapi kalau pada awalnya dipilih, Yudas Iskariot ikut, tetapi di Matius ditulis bahwa Yudas Iskariot ialah yang mengkhianati Yesus. Jadi kalau di perkumpulan murid-murid, sebenarnya Yudas Iskariot itu dipilih menjadi seorang bendahara. Tetapi dia lebih mencintai uang daripada mencintai Kristus. Dia menjualnya dan mengkhianatinya. Jadi kalau ditulis di ayat 16, ke-11 murid itu, Yudas Iskariot tidak ikut di situ lagi ketika Yesus sudah bangkit. Nanti dia akan diganti di Kisah Para Rasul. Ada diganti oleh seorang yang bernama Matias. Jadi ketika Yesus datang kepada mereka, mereka berjumpa di sana di Galilea. Dikatakan di ayat 17, ketika melihat dia, ketika murid-murid yang 11 itu melihat Yesus, mereka menyembahnya. Mereka menyembah Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu? Padahal mereka sudah berjumpa berulang kali dengan Yesus. Tetapi memang iman mereka belum benar-benar pulih. Belum benar-benar 100% kepada Yesus yang bangkit. Karena ada orang yang berkata bahwa Yesus itu tidak bangkit tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Dan ada dusta mahkamah agama di situ. Dan kalau kita lihat di ayat 17 ini, mereka memang melihat Yesus dan mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Adik-adik, Inang mau tanya, kalian termasuk murid Yesus enggak sekarang? Termasuk. Sudah percaya Yesus enggak, Dek? Sudah. Apakah kita sudah percaya sebenar-benarnya atau masih ragu-ragu? Kalian kan masih kecil tuh. Jadi apakah kalian sudah percaya sebenar-benarnya atau sesungguhnya atau masih ragu-ragu? Ya, ada mungkin yang masih ragu ya. Tapi tidak boleh ragu ya. Seperti Thomas mungkin ada yang ragu-ragu. Thomas akhirnya tidak ragu kan? Akhirnya dia percaya. Jadi kita pun tidak boleh ragu-ragu mempercayai Yesus. Kita harus percaya yang sesungguhnya ya. Yesus berkata di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Wih, luar biasa ini ya. Ketika Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan," siapa yang memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi? Siapa yang memberikan kepada dia? Allah Bapa. Dan setelah Yesus bangkit, ternyata segala kuasa di sorga, di langit, di dunia ini, dimanapun di dunia ini, Yesus yang berkuasa. Kepada dia telah diberikan segala kuasa di dunia ini. Jadi kalau Inang tanya, apakah Yesus berkuasa atas dunia ini? Ya. Apakah Yesus berkuasa di sorga? Ya. Jadi kalau Inang tanya lagi, apakah Yesus berkuasa atas hidupmu? Atas hidup kita? Atas perjalanan hidup kita? Ya.
Apakah Yesus berkuasa atas perjalanan hidup kedua orang tua kita, ekonominya, masa depan kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, bagaimana nanti masa depan kita? Apakah Yesus berkuasa? Ya. Jadi kita harus selalu percaya kepada Yesus karena pada Dia telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Luar biasa. Jadi kalau Yesus berkuasa di sorga dan di bumi, berarti kepadanya lah kita harus percaya. Ya adik-adik ya, baru Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya dan kepada kita juga. Karena itu ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini dia, ini menarik ya adik. Kalau dikatakan Yesus pergilah, memang murid-murid itu nanti akan pergi memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan karena pemberitaan mereka lah, maka kita menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi bukan hanya mereka yang harus pergi memberitakan Injil. Tetapi kalau kita masih kecil, memberitakan Injil bagaimana ya? Mulai dari rumah kita masing-masing, mulai dari dirimu masing-masing, mengikut Kristus dengan setia. Jadi kalau minggu ini kan disebut Minggu Rogate. Anak-anak yang menginjili adalah anak-anak yang berdoa, karena arti Rogate itu adalah berdoa. Itu adik ya. Jadi mulai dari rumahmu mendoakan dirimu, mendoakan keluarga, bapak, mama, saudara-saudara dan sebagainya. Dan di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita kan sudah murid Kristus. Tapi bagaimana orang lain supaya menjadi murid Kristus? Berarti kita harus tetap setia pada Kristus dan perangai kita juga meniru Kristus. Ada yang luar biasa di sini dikatakan di ayat 19 tentang tugas dari murid-murid Yesus yang pertama itu dan sepanjang sejarah. Dan kita juga dikatakan dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah, ya. Arti kata baptis menyucikan, Dik. Jadi menyucikan, menguduskan. Jadi kalau adik-adik di rumah sudah dibaptis belum? Sudah ya? Ada yang belum dibaptis? Harus dibaptis ya, Dik. Karena orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Menjadi kawan dalam kerajaan Allah, menjadi sahabat dalam kerajaan Allah, menjadi satu dalam kerajaan Allah. Dibaptiskan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi nama kita ditulis di gereja satu, tapi bukan hanya di situ. Di buku yang kita disebut, ditulis juga di buku kitab kehidupan. Jadi kalau di sini dituliskan baptislah. Jadi kalau kita belum dibaptis, sebenarnya kita belum orang Kristen kan? Jadi orang Kristen adalah orang yang sudah dibaptis ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau di rumah ada adik-adikmu yang belum dibaptis, suruh bapak mama ya supaya cepat-cepat dibaptis ke gereja supaya terdaftar menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Iya, jadi harus dibaptis. Gunanya itu tadi yang bilang apa? Jadi anggota keluarga kerajaan Allah dibaptis ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus dan menjadi pewaris hidup yang kekal, menjadi pewaris hidup yang kekal. Iya, dan dikatakan di sini bukan hanya dibaptis, makanya kita dibaptis kan, tapi bukan hanya dibaptis. Tugas kita juga adalah dikatakan di sini orang-orang percaya itu mengajar dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mengajar. Jadi kalau yang mengajar kalian siapa? Bapak mama kali ya di rumah ya. Siapa lagi? Guru-guru kan, guru-guru sekolah minggu mengajar firman Tuhan, mengajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Mengajar mereka supaya mereka melakukan. Jadi tadi Nang bilang apa? Mulai dari rumahmu. Jangan berbohong di rumahmu ya. Bersikaplah yang jujur. Jangan pernah mencuri. Jadi harus tetap melakukan hal yang baik di rumahmu, mulai dari rumahmu masing-masing ya. Sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu melakukannya, mulai dari kecil melakukan hal yang sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi Yesus tidak hanya memberikan mereka perintah untuk pergi, tetapi juga Yesus memberikan jaminan penyertaan. Ini luar biasa loh ayatnya. Ayat 20 dikatakan B, dan ketahuilah hal yang harus kita ketahui, hal yang harus kita percayai, hal yang harus kita imani. Ketahuilah, kata Yesus,
Aku menyertai kamu senantiasa. Wow, jaminan penyertaan, menyertai, menemani, memelihara, itu ya. Kamu senantiasa artinya selalu, setiap waktu, sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus menyertai kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada. Yesus tetap menyertai, menemani. Jadi jangan ada rasa takut, jangan ada rasa khawatir. Siapa yang penakut di sini? Ada adik-adik penakut ya? Apa yang kau takuti? Iya, jadi Yesus berkata, aku menyertai, aku menemani. Di mana ada kita, di situ ada Kristus. Karena apa? Dia berjanji. Inang mau tanya, apakah orang tuamu, Pak Mama selalu menjagamu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Iya kan? Jadi kalau kau udah mulai besar katanya, ya pergilah sana, atau ke kamar mandi, atau kemana. Tetapi walaupun orang tua tidak menyertai atau menemani, ada yang menemani. Ada yang selalu menyertai dan menemani. Siapa itu? Yesus. Berarti dimanapun kita berada dan kapanpun, dimanapun, di tempat yang mungkin menurutmu gelap. Siapa yang takut di sini gelap? Ada kan anak-anak yang takut gelap kan? Takut katanya. Tapi sebenarnya ketakutan itu dari iblis ya, Dik. Itu bukan dari Tuhan. Jadi dikatakan di sini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai selamanya. Tuhan menyertai kita. Adik-adik tidak perlu ragu akan hal itu, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena Tuhan menemani, Tuhan menyertai. Apa yang bisa dilakukan manusia jika Tuhan menyertai kita? Apa yang bisa dilakukan manusia kepada kita kalau Tuhan menemani, memelihara hidup kita? Jadi masih ada rasa takut lagi? Jangan, karena Yesus berjanji akan menyertai. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis itu adalah orang-orang yang sudah disertai, dipelihara, dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan. Itu ya, Dik ya. Jadi Injil atau berita baik, kabar baik sudah diberitakan kepada kita dan kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragu dengan Yesus. Yesus adalah keselamatan kita dan kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Itu kan, sebab Dia berkuasa atas hidup kita. Adik-adik kan masih sangat kecil, tapi Inang minta kalian supaya selalu rajin berdoa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Yesus berkuasa atas hidup kita, ya. Memberikan kita nafas, ya. Memberikan kita kesehatan, ya. Memberikan kita yang perlu, ya. Dia berkuasa bukan hanya di bumi, tapi di surga juga. Luar biasa kan? Iya, jadi maka kita menjadi muridnya dan kita sudah dibaptis. Iya, yang belum dibaptis harus dibaptis ya. Dibaptis karena kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Melakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah? Adik-adik, apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang tua di rumah? Ada. Kalau ada yang bisa kau lakukan dengan tanganmu, lakukan. Dengan kakimu, lakukan. Dengan apapun yang bisa kau lakukan untuk kedua orang tuamu dan saudaramu. Dan siapa yang menemanimu sampai akhir zaman, sampai selamanya, sampai nanti kau besar. Iya, sampai ku besar nanti, sampai selama-lamanya. Siapa yang menyertai dan menemani? Tuhan. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus setia, kita harus taat kepada Dia, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Ya kan? Harus selalu mengimani Dia. Oke adik-adik? Iya, jangan malas lah ibadah. Jangan malas lah ya. Iya, harus selalu rajin. Bilang Pak Mama, aku mau ibadah seperti itu ya. Belum bisa di gereja tapi di rumah harus ya. Berdoa selalu di rumahnya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang baik memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini dan mengizinkan kami hidup beserta diri kami sekolah minggu yang masih kecil, orang kecil yang masih di rumah. Berikan mereka kesabaran, ketabahan untuk tetap setia memuji muliakan nama Tuhan meskipun dari rumah mereka masing-masing. Karena setiap seruan anak kecil Engkau dengarkan, Kau memberkati mereka Tuhan. Kau memberkati anak-anak yang masih kecil, yang masih polos, yang mungkin belum mengerti semuanya Tuhan, tetapi kami tahu bahwa Roh Kudus akan menuntun mereka mengerti untuk percaya kepadamu,
Engkau adalah juru selamat mereka, juru selamat kami yang hidup. Berkati diri kami yang masih kecil, berkati orang tuanya, orang tua kami dimanapun berada. Berikan mereka apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Jangan biarkan mereka takut dan ragu, karena Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman. Biarlah kami tahu bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan mengasihi dan mencintai kami, dan ampuni segala kesalahan kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 792. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang maulea tema di pasahat rohanami tuho alado dana dicakon ho tuha rajaonmu dison hupapung hami pilihan nami saija lomai ben hasangapun di kuarmu. Amin. Kita sama-sama dalam tangiang Alea Manami. Alea Manami na di banua gijang, saya pinarbadia magoarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malamoni roham di banutungon songon na di banua gijang, lehon matuhami sedaron hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ehruna punah harajaon, dohot tagugoon, rodi hasangapon salingililingna. Amin. Di pasu-pasu jeli ramoti Tuhan de batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tu hita, jela asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama bohina tu hita, jeli pasaron madamena tu todit tabi. Amin.